Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, sore yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan majelis kita dalam majelis fikih, dan kita sampai pada fikih jual beli pada pembahasan al-buyu al-manhi anha, yaitu jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, Islam menjaga semua kewajiban, Islam menjaga semua hak, sehingga di dalam jual beli sangat rentan dengan yang namanya menipu, mendolimi, riba, demikian syarat-syarat yang batil, syarat yang tidak baik, ya, demikian syarat yang merugikan pihak yang lain, transaksi yang itu merugikan pihak yang lain, sehingga ada beberapa transaksi jual beli yang itu memang dilarang di dalam Islam. Di antara yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya, yaitu jual beli tatkala adzan Jumat sudah dikumandangkan. Kemudian jual beli untuk bermaksiat, sesuatu yang diperjualbelikan dalam rangka untuk bermaksiat. Demikian juga yang terlarang adalah seorang muslim menjual atas penjualan saudaranya. Seorang muslim membeli atas pembelian saudaranya. Dan juga yang terakhir pada pertemuan sebelumnya, bai'ul 'ainah. Ya, bai'u al-'ainah, yang mana dibalik dari jual beli 'ainah tersebut terjadi riba, ya, terjadi riba, maka itu dilarang. Baik, saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yang terakhir, tentang jual beli yang dilarang di dalam Islam. Yang keenam, yaitu menjual barang yang belum dikuasai. Ya, menjual barang yang belum dikuasai. Saudari-saudari rahimakumullah, di antara yang dilarang adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man ifta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. Barang siapa yang menjual makanan, maka janganlah menjual makanan tersebut sampai ia benar-benar memegang makanannya, menguasai atau memegang makanan tersebut. Demikian juga hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila haitsu tubta'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual barang dagangan yang masih di tempat belinya, di tempat belanjanya, hatta yahuzaha at-tujar ila rihalihim, sampai barang tersebut dipegang dan kemudian dibawa ke tempatnya. Para bunda rahimakumullah, yang dimaksud menguasai atau memegang yaitu sudah memindahkan dari kepemilikan orang lain ke tempat kita. Ya, sudah memindahkan dari tempat kita, ya, mendapatkan barang tersebut sudah kita pindah ke tempat kita. Ini maksudnya para bunda rahimakumullah, ketika kita misal ini ada 3 kios, ya, kios pertama ini, pintu yang ini kios yang kedua milik orang lain, kios yang ketiga sama milik orang lain. Ya, dan milik kita yang paling pertama di sini, kemudian kita membeli dari samping kita, membeli barang di samping untuk dijual karena di tempat kita sudah habis misalnya. Ya, kemudian membeli di sebelah, kita masih di toko sebelah, walaupun sudah kita bayar, tapi belum kita keluarkan dari toko tersebut, maka belum boleh kita jual. Ya, sehingga maksud dari memegang secara sempurna, ya, ini maksudnya adalah sudah mengeluarkan barang tersebut dari toko di mana kita membeli. Para bunda rahimakumullah, ini tadi yang Rasulullah sebutkan, janganlah seorang menjual makanan sampai ia benar-benar memegang makanan tersebut. Maksudnya makanan, barang, ya, barang yang dijual. Ya, jadi kemarin kita bahas tentang khiyar majlis, boleh memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan. Kapan? Ketika kita masih ada di dalam majlis, kita masih ada di toko, kita masih ada di area toko tersebut. Walaupun sudah kita bayar, tapi ternyata kita menyesal, kemudian barang ingin kita kembalikan, uang ingin kita ambil, boleh tidak? Kalau masih dalam majlis, kita masih ada di toko, itu boleh disebut dengan khiyar majlis. Ya, kita punya pilihan, kita bisa memilih karena masih ada di toko tersebut, masih ada di majlis tersebut. Tapi kalau sudah keluar, maka sudah tidak boleh kita membatalkan. Itu sudah lazim. Itu sudah kita bahas, ya para bunda, masih ingat tidak? Ya, insya Allah, ya. Macam-macam khiyar, macam-macam pilihan antara melanjutkan atau membatalkan jual beli. Nah, termasuk di dalam jual beli yang terlarang adalah menjual barang yang belum kita kuasai, menjual barang yang belum kita pegang secara sempurna, menjual barang yang belum kita keluarkan dari tempat kula, ya, tempat kulaan, sampai benar-benar kita beli dan kita sudah keluar dari tempat kulaan, baru kemudian kita jual. Ini boleh.
Ripun, bisa difahami tidak para bunda? Insya Allah ya. Tadi saya contohkan ini toko B kita, milik kita toko A misalnya. Pas barang kita habis, di sebelah punya. Dan kita biasa kerjasama, kalau ada yang kosong bisa beli ke sebelah, saling mengisi. Ya, maka kalau kita membeli dari sebelah, kemudian kita bawa ke toko kita, baru kita jual, boleh. Tapi kalau masih di toko saudara kita, belum keluar dari tokonya, pembeli sudah mengikuti kita, kemudian jual beli masih dalam toko tersebut, itu tidak boleh, karena belum kita kuasai secara sempurna, belum kita pegang secara sempurna. Ya, ini hikmahnya apa para bunda? Kenapa sudah kita bayar, sudah kita ambil barangnya, tapi belum keluar dari tempat transaksi, itu belum boleh dijual? Kenapa? Apa hikmahnya? Nanti bisa iri, bisa salah faham dengan penjualnya, dengan pemilik pertama ya. Khawatir yang seperti itu, karena tadi saya sampaikan kenapa ada larangan-larangan di dalam jual beli tadi, dalam rangka menjaga penjual dan pembeli agar tidak berselisih, tidak salah faham, tidak ada yang mendolimi, tidak ada yang menipu, tidak ada yang menyakiti, tidak ada riba di dalam jual beli tersebut ya, tidak ada yang tersembunyi, semuanya jelas, selesai dari jual beli dalam keadaan masing-masing ya, mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dalam jual beli, dalam keadaan hati pun tenang, tidak menipu, tidak tertipu, tidak mendolimi, tidak didolimi. Demikian. Tadi misal kulaan di toko B tadi harganya 200.000, sudah kita bayar 200, kita pegang barangnya, kemudian masih di tempat tersebut, kemudian kita jual ke pembeli harga 300.000. Kira-kira pemilik pertama bagaimana perasaannya? Wah, enak banget, cuman 1 menit 2 menit bayar, ngambil barang langsung dilepas lagi, sudah untung berapa? 100.000. Makanya tidak boleh, harus lepas dari tempat transaksi. Setelah keluar, baru silahkan mau dijual, yang penting di luar dari tempat kita mengambil, itu boleh. Alhamdulillah ya, bisa kita fahami ya para bunda. Baik. Kemudian larangan berikutnya, menjual buah atau biji-bijian sebelum tampak bagus. Ia menjual buah sebelum layak, sebelum bagus, sebelum tua. Ya, di sekitar kita ada buah apa di sini? Ya, buah mangga misalnya. Mangganya masih hijau, masih muda, belum tua. Boleh tidak kita jual? Tidak boleh. Di antara larangan dalam jual beli, ya, bai'u as-thimar qabla budui salahiha. Menjual buah-buahan sebelum layak dijual, sebelum tua. Kenapa? Kata Nabi SAW, ara'aita in mana Allahu samrah. Kenapa yang seperti itu dilarang? Kata Nabi, bagaimana kalau Allah berkehendak mangga yang masih muda tadi, setelah dibayar 1 pohon, dilihat, oh ini saya berani 2 juta misalnya, pohon mangganya besar, kemudian dibayar 2 juta, penjual sudah menerima 2 juta, berarti mangga tadi milik siapa? Milik pembeli, tapi masih pentil, masih kecil. Ya. Ternyata setelah 1 minggu terjadi hujan lebat dengan badai, atau ada angin ribut misalnya, sehingga rontok semuanya. Pembeli bagaimana? Rugi tidak? Uang 2 juta yang dipegang oleh pemilik buah tadi, itu uang apa? Uang pentil yang sudah berjatuhan, ya tidak? Ya, uang mangga muda yang sudah berjatuhan. Maka kata Nabi,
bima ya'khudhu mala akhihi, bagaimana seorang mengambil harta saudaranya padahal sudah rusak ya, terkena hama, terkena penyakit, terkena musibah ya, makanya tidak boleh. Atau yang pentil tadi masih bisa dikumpulkan ibu-ibu, kemudian dipakai, sudah nggak bisa dibuang begitu saja, masih kecil. Makanya tidak boleh menjual buah-buahan, biji-bijian yang belum layak dikonsumsi, belum bagus ya, belum tua, itu tidak boleh. Ya, ini para bunda rahimakumullah, buru-buru karena ada kebutuhan misalnya, harusnya kalau ditunggu tua mungkin laku harga 3 juta kalau sudah mangganya sudah tua, tapi karena buru-buru sekali sudah pengen butuh uang misalnya, kebutuhan sekolah anak atau yang lain misalnya, kemudian masih pentil, masih kecil, dijual 1,5 juta. Ada yang mau tidak? Mungkin ada yang mau, nunggu 1 bulan sudah tua misalnya ya, tapi seperti itu boleh tidak? Tidak boleh. Ini bahasa kita namanya apa? Ijon ya, jual beli apa? Ijon, dari kata ijo. Apa ijo? Masih hijau, belum tua, belum semburat ya, belum nyadam, belum terlihat tua, belum menghitam ya. Kalau sudah tua, sudah ada tanda-tanda tuanya, sudah bagus, itu boleh. Artinya apa? Pembeli sudah bisa mengambil, seandainya setelah bayar langsung diambil, itu sudah layak diambil. Atau diambil besok, ya masih layak untuk diambil, sudah layak diambil. Makanya tidak boleh menjual buah-buahan, biji-bijian kecuali sudah buduwus shalah, sudah tampak bagus, sudah tampak layak untuk dijual, untuk dipanen, baru boleh. Ini berlaku sama ya pada semua buah-buahan, biji-bijian. Jagung yang masih 1 jempol segini dijual, boleh tidak? Enggak boleh. Ya, padi yang masih menghijau, belum kelihatan menguning, dijual, boleh tidak? Tidak boleh. Alhamdulillah, itu pada semua buah-buahan, biji-bijian semua seperti itu. Jadi ijon tidak hanya pada pisang ya, pisang yang masih hijau kemudian dijual, ini biasa tidak di sebagian daerah. Biasa ya dijual ketika masih kecil. Atau yang sering buah yang mahal, namanya apa? Duren ya. Durian masih hijau, masih kecil, masih 1 kepel ya. Kemudian dijual, boleh tidak? Tidak boleh. Atau bahkan baru bunga sudah dibeli, boleh tidak? Itu biasa ya di para pengepul ya, mereka sudah membeli, sudah ditebas ya, bahasa Jawanya apa? Ditebas ya, sudah ditebas itu dari semenjak masih kecil, padahal Rasulullah katakan tidak boleh. Bagaimana seorang mengambil harta saudaranya ketika terjadi musibah? Harta itu dari mana? Padahal buah yang dijual ternyata tidak bisa diambil sama sekali. Ripun para bunda, jelas mboten? Insyaallah ya, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana seorang mengambil harta saudaranya padahal buah-buahan sudah berjatuhan, sudah rusak ya. Dan tanda-tanda kalau buah atau biji-bijian tadi sudah bagus ya, masing-masing insyaallah tahu ya, para petani tahu mangga itu kalau sudah tua warnanya apa para bunda? Ya hijaunya hijau yang sudah tua menghitam ya. Iya, kalau rambutan sudah memerah ya. Ya demikian seterusnya, semuanya jelas. Ya kalau itu sudah tua, sudah layak untuk dijual. Tapi kalau masih hijau, masih kecil, ini tidak boleh dijual. Saudari-saudari rahimakumullah, larangan selanjutnya, larangan dalam jual beli adalah jual beli najas. Najas, an-najasu. Apa itu an-najas?
yaitu penjual sekongkol dengan orang lain yang pura-pura menawar untuk menaikkan harga. Ya, penjual sepi, kemudian panggil 5 orang, kemari, kalian pura-pura menawar, kalian pura-pura berebut barang saya, kalian memuji-muji barang saya. Mungkin ada 1-2 yang tidak tahu barang ikut mendekat, kemudian ikut menawar. Ketika terjadi jual beli, bagaimana harganya para bunda? Mahal ya, barangnya tidak bagus, harganya mahal. Ya, maka jual beli yang seperti ini disebut dengan najas, yaitu pembeli yang tidak niat untuk beli tapi menawar untuk menaikkan harga. Ini kalau di sekarang masih ada tidak para bunda? Masih banyak ya. Kalau di online ada tidak? Ya, atau nggak biasa online ya? Jual beli online. Ya, di kebiasaan di pasar ya masih ada ya. Kalau dulu banyak sekali ya. Dulu ibu-ibu pernah ke Tanah Abang. Ya, kalau kita Beringharjo ya. Ya, di sana ingin membeli ya. Kadang ketemu yang seperti itu ya. Dilihat dan ternyata penjual itu matanya luar biasa ya. Matanya sudah pengalaman. Melihat pembeli yang jalan itu sudah ada nilainya ya. Lihat pembeli yang jalan ini polos, ya ini gampang, ya. Wah ini pengalaman. Itu dari gelagatnya jalannya, dari cara bicaranya sudah punya nilai semua ya. Sehingga ternyata untuk masuk dalam ya menipu, memberikan harga yang terlalu mahal dan seterusnya itu sangat mudah ya, sesuai dengan macam-macam pembeli tadi. Tapi itu dijaga di dalam Islam, karena jual beli dalam Islam itu saling ridho dan saling menguntungkan. Di dalam Islam jual beli itu harus antarodin, harus saling ridho, saling menguntungkan, saling jujur, saling menjelaskan apa adanya, sehingga burikalahuma fi bai'ihima, jual belinya diberkahi oleh Allah. Jadi di antara tujuan jual beli tidak hanya mendapatkan keuntungan, pembeli mendapatkan barang yang bagus, kan berkah dari transaksi tersebut. Ya, makanya tidak boleh saling merugikan, tidak boleh saling mendolimi, saling membahayakan. Ya, ini maka seperti tadi ada yang pura-pura menawar, ada yang pura-pura membeli, ada yang ya pura-pura berebut dengan barang. Ya. Sehingga ada yang tidak tahu pun seperti itu. Boleh tidak para bunda? Tidak boleh. Itu jual beli apa namanya? Jual beli najas. Ya, dengan shin, najas. Para bunda rahimakumullah, ya kita tambahkan di antara larangan dalam jual beli menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya, menjual barang yang bukan miliknya. Kata Nabi, la tabi' ma laisa indak, jangan menjual sesuatu yang tidak kamu punya. Ya, kemarin sempat kita singgung ya. Kalau kita belum punya barang, boleh tidak menjual? Tidak boleh, wong kita tidak punya barang. Comot gambar di sini, comot gambar di sini, kemudian jualan. Padahal kita tidak punya barang, boleh tidak? Tidak boleh. Karena kita tidak punya barang, kecuali kerjasama dengan yang punya barang. Yang punya barang saudara kita, tapi kerjasama. Ya, kerjasama, dan kita berhak untuk ikut menjualkan
menawarkan barang tersebut itu boleh. Tapi kalau tidak ada kerjasama, lihat di sana ada barang bagus, kemudian kita tawarkan padahal kita tidak punya barang, itu tidak boleh. Ya, ini diantara larangan di dalam jual beli. La tabi' ma laisa indak, jangan menjual sesuatu yang kamu tidak punya. Saudari-saudari, para bunda rahimani rahimakumullah, di antara yang dilarang dalam jual beli adalah menjual barang yang haram. Ya, menjual barang yang haram. Ya, menjual khamr, minuman keras. Menjual minuman keras boleh tidak? Tidak boleh. Nah, ada yang bertanya nih, merokok ya. Rokok bagaimana? Ya, pendapat yang lebih kuat itu makruh apa tidak boleh? Ya, makruh atau haram? Para bunda, yang lebih kuat yang mana? Taib, kalau kaidah di dalam fikih, taib kita sekarang dengan ilmu ya, bukan dengan perasaan. Ya, menghukumi dengan ilmu bukan dengan perasaan ya. Semua yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya itu dalam Islam haram ya. Yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya itu haram. Seperti khamr, minuman keras, itu proses diharamkannya 3 kali. Pertama, Allah katakan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, kemudian yang kedua, jangan minum khamr ketika mendekati waktu sholat. Karena ada sahabat yang sholat baca surat Al-Kafirun, ya muter-muter terus, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun, terus muter-muter gak habis-habis karena lagi mabuk. Maka Allah haramkan untuk tidak boleh minum khamr mendekati waktu sholat. Baru yang ketiga, fa innahu rijsun min amali syaitan. Ya, sesungguhnya khamr itu najis, tinggalkan untuk selamanya, baru haram ya. Sehingga dari situ ada kaidah di dalam fikih bahwa semua yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya itu di dalam Islam haram ya, tidak boleh. Oleh karenanya seperti tadi rokok ya, kalau di antara dokter dan ahli medis ada perselisihan pendapat tidak? Atau sepakat itu bahaya? Yang saya tahu sepakat ya. Iya. Yang saya tahu sepakat namanya. Artinya yang bicara secara ilmiah ya, bukan karena sudah terlanjur suka rokok ya. Tapi secara ilmiah bahwa itu membahayakan jantung, paru-paru, membahayakan apalagi kandungan, membahayakan janin dan seterusnya. Ya, menyebabkan kanker, impoten dan yang lainnya. Makanya kalau sekarang di iklannya rokok tulisannya apa? Rokok bukan dilarang lagi ya, tapi rokok membunuhmu, ya tidak? Dengan sangat tegas. Walaupun itu kecil, tapi gambarnya kayaknya mentereng ya, yang rokok ya. Yaitu di negeri kita ya. Kita yang tahu ilmu, maka kita bicara dengan ilmu ya. Sehingga wallahu alam ya, rokok kita tinggalkan. Bukan karena makruh, tapi tidak boleh ya, karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Katanya manfaatnya itu bisa mendatangkan ide. Ya, bisa mikir kalau sudah merokok katanya. Ya, sebagian menyebut manfaatnya rumah aman katanya. Karena yang punya ya batuk-batuk terus katanya. Jadi maling mau masuk takut ya, yang punya tidak tidur ya, batuk-batuk terus ya. Ya mungkin ada manfaatnya jelas ya, tapi bahayanya jelas, itu sepakatlah ya bahwa itu sangat berbahaya.
Sehingga pertanyaannya tadi, bagaimana kalau tadi di antara larangan dalam jual beli tidak boleh menjual sesuatu yang haram? Ya, maka jangan jualan rokok. Coba kalau sedikit untuk membuka wawasan kita. Orang tua, seorang ayah atau mungkin seorang ibu yang suaminya merokok, kira-kira anaknya yang masih kecil mau merokok boleh tidak? Anaknya yang kecil, SMP misalnya, SD, SMP mau merokok boleh tidak? Umumnya tidak boleh, jangan, mungkin marah sekali ya, nggak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin hati mengakui bahwa itu bahaya, itu tidak baik, itu bahaya. Ya. Sehingga ya monggo, mungkin sebagian mungkin di warung masih ada rokok misalnya, monggo dari hati yang paling dalam dengan ilmu, ya kita akan meyakini bahwa di dalam agama Allah saya lebih yakin bahwa rokok tidak baik misalnya, itu jangan. Ya, artinya kalau saya menjual itu membantu orang-orang yang konsumsi rokok yang itu tidak sehat gitu ya. Nggih. Tapi ingat hadis Nabi, kata Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu minhu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, maka kalau kita yakin itu tidak boleh, kemudian kita tinggalkan karena Allah, maka kita yakin pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Iya. Jadi itu para bunda rahimakumullah. Kemudian di antara larangan ya, bai'ul gharar, menjual sesuatu yang tidak jelas atau yang tersembunyi. Menjual sesuatu yang tidak jelas atau tersembunyi. Ya, menjual ikan di air, menjual burung yang lepas terbang, menjual susu yang masih ada di sapinya, ya, belum diperas, belum diperah ya. Itu namanya bai'ul gharar, menjual yang itu tidak jelas. Ya, yang seperti itu tidak boleh. Kalau orang dulu itu ketika menjual indukan kambing ataupun sapi onta yang ada susunya seperti itu, ditahan beberapa hari sehingga kelihatannya seger, kelihatannya ya susunya penuh dengan ya isi, padahal karena itu ditahan ya, ditahan beberapa hari, tidak diperah ya. Maka seperti itu gharar, itu menipu atau itu jahil. Ya, tidak diketahui sebenarnya, maka itu tidak boleh. Harus benar-benar dikeluarkan baru dijual. Kecuali kemarin sudah kita sampaikan ya, yang memang terlihat seperti tadi buah-buahan di pohon itu terlihat, bisa ditebak, diukur ya, tidak masalah, tidak harus diturunkan baru ditimbang. Kalau mau ditimbang silahkan, itu lebih jelas. Tapi yang masih di pohon pun boleh, karena itu bukan gharar ya. Atau padi tadi masih di sawah, bisa dilihat ukuran sekian kali sekian, dilihat semuanya sehat, semuanya subur semua, ya bisa ditakar oleh masing-masing, ditaksir oleh masing-masing. Ya, itu boleh. Yang tidak boleh tadi yang tersembunyi ya, yang gharar, yang tersembunyi, yang tidak jelas, itu yang tidak boleh. Saudari-saudari para bunda rahimani rahimakumullah, di antara larangan dalam jual beli adalah talaqi rukban. Talaqi rukban. Apa talaqi rukban? Yaitu membeli dagangan yang belum sampai di pasar. Membeli barang dagangan sebelum sampai di pasar. Ngadang-ngadang. Tapi ada catatannya ya. Catatannya kalau penjual tidak tahu harga pasar. Jadi kenapa dilarang? Karena itu dulu, zaman dulu, kalau kita membelinya langsung ke
ya di kampung atau pas mau dibawa ke pasar kita cegat di jalan, itu tidak boleh kita beli, karena umumnya orang-orang itu tidak tahu harga pasar. Ya, sehingga di pasar harganya per kilo misalnya 50.000. Tapi orang pedalaman, orang kampung tahunya per kilo 10.000 misalnya. Ditawar 15, oh seneng banget dikasih. Padahal di pasar harga rata-ratanya berapa? 50.000 misalnya. Maka yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau penjualnya tahu harga, tahu pasaran, maka tidak masalah. Ya, jadi kalau tahu harga tidak masalah ya. Tadi yang adang-adang biasanya ayam, bebek, apa yang diadang itu? Ya, itu boleh tidak? Kalau penjualnya memang sudah tahu harga, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau seperti itu khawatir tadi merugikan pihak penjual karena tidak tahu harga, ini tidak boleh. Ya, ini para bunda rahimakumullah, kalau memang sudah diketahui harganya, dan kalau sekarang kayaknya ini sudah jarang ada yang seperti itu ya, karena semuanya jelas, apalagi ada televisi, ada radio, ada internet, ada HP, sehingga harga sudah diketahui semuanya ya, sehingga ini sudah tidak masuk dalam larangan. Tapi buat kita dengan memahami fikih ini, kita jangan sampai membeli yang ternyata penjual tidak tahu harga, sehingga kita beli dengan harga yang sangat-sangat murah ya. Ketika penjual tadi tahu harga sebenarnya, ia menyesal, ia merasa tertipu. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Sehingga kita sebagai penjual juga tetap jujur, sebagai pembeli yang kulaan juga tetap jujur ya. Ketika membeli, menghargai ya tetap wajar ya. Tidak boleh sampai murah yang sangat ya, sehingga ketika penjual tahu harga sebenarnya, ia akan menyesal. Ia akan merasa tertipu. Ini tidak boleh ya. Ya, yang biasa misalnya jual beli motor, jual beli mobil, ya, jual beli apa yang biasa kulaan di kampung, di sawah ya, maka monggo tetap sewajarnya ya. Tidak boleh kemudian mumpung yang penjual tidak tahu harga kemudian ditawar serendah-rendahnya misalnya. Jangan. Kita amanah ya. Pernah tidak saya sampaikan satu hadisnya sahabat Jabir bin Abdillah ya, ketika beliau mengutus pembantunya untuk membeli onta ya, atau membeli kuda ya, ternyata setelah dibeli tahu harganya ini sangat murah ya, dibeli waktu itu dengan harga 300 dirham. Ketika tahu ini bukan harganya, maka didatangi penjualnya. Benarkah ini kamu jual 300? Iya. Kamu sudah ridho? Iya, sudah ridho. Bagaimana kalau saya bayar dengan 400? Ia mengatakan iya. Bagaimana kalau saya bayar 500? Iya. Bagaimana kalau saya bayar terus sampai menjadi 2 kali lipat? Sampai menjadi harganya 2 kali lipat. Baru kemudian sahabat Jabir mengatakan, demikianlah Rasulullah SAW perintahkan kepada kami untuk benar-benar menasehati saudaranya. Artinya menasehati itu memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Ini harga yang sebenarnya, kata beliau. Orang sekarang ada tidak seperti itu? Ini para sahabat ya, tahu harganya murah sekali. Nggak benar ini, nggak segitu harganya. Harga wajarnya itu 600 ya dirham. Kok ternyata dibeli 300, maka didatangi kemudian dibayar ditambah sampai benar-benar ini dia harga sebenarnya. Itu kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ya, agar kita muamalah dengan saudara kita apa yang kita cintai untuk diri sendiri. Subhanallah. Ya, kalau kita aji mumpung ya. Kalau bisa malah sembunyi-sembunyi ya, jangan kabar-kabar ya. Itu murah sekali. Ya. Jadi tadi ya, sebagai yang kulaan tadi ya, tetap kalau dapat murah yang wajar monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kemudian penjual tahu harga sebenarnya, merasa tertipu, merasa itu sangat murah yang berlebihan, nah ini jangan sampai ya, karena Islam tidak mengajarkan yang demikian. Insya Allah dengan jujur harta kita berkah ya.
Kalau berkah membawa kebaikan keluarga kita semuanya insya Allah. Ya itulah muamalahnya seorang muslim. Tayyib para bunda rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang dilarang dalam jual beli, larangan untuk menjual pejantan binatang yang mengawini. Jadi punya kambing pejantan yang bagus, sekali mengawinkan itu bayar 500.000 misalnya, boleh tidak? Haram, ini tidak boleh. Punya sapi yang bagus, iya, punya sapi jantan yang bagus, kemudian setiap kali ada yang bawa betina ingin dikawinkan dengan jantan tersebut harus bayar 1 juta misalnya, ini boleh tidak? Ternyata itu diharamkan di dalam Islam, tidak boleh. Kenapa? Karena jual belinya sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, sesuatu yang tidak jelas, ya, sesuatu yang tidak jelas, maka itu tidak boleh. Dan yang paling utama, Islam tidak mengajarkan kita menjadi seorang yang bakhil. Ini urusan-urusan umum yang harusnya seorang muslim tidak boleh bakhil. Seperti urusan air, ada orang minta air, boleh tidak? Jangan dilarang, minta air saja nggak boleh ya. Kita punya rumput liar misalnya, kemudian ada yang mau minta, boleh tidak? Di kebun ada pohon-pohon yang ternyata sebagian itu kalau diambil itu bisa untuk pakan kambing misalnya, ada yang pengen minta, boleh tidak? Seorang muslim harus boleh seperti itu. Kalau seperti itu saja kok tidak boleh, itu bakhil sekali namanya. Ya, seorang muslim tidak bakhil ya. Api, kemudian ada yang minta api, zaman dulu masih ada ya, ke tetangga bawa belarak yang kering ya, bawa belarak kering kemudian minta ke tetangga api. Dulu ada tidak? Saya masih kecil masih ngalami ya. minta api saja tidak boleh, itu bakhil namanya. Nah sama, punya pejantan kemudian pengen dikawinkan dengan pejantan tersebut kok bayar, itu bakhil namanya. Maka dalam Islam tidak boleh ya, tidak boleh jual beli ya dengan pejantan tadi. Ya ini secara fikih kita fahami, dan faedah dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata seorang muslim itu tidak bakhil ya. Seorang muslim itu tidak bakhil. Ternyata seorang muslim itu istilahnya kalau kita mampu ya nyah-nyoh gitu ya. Kalau mampu nyah-nyoh gitu. Itu harusnya seorang muslim mudah bersedekah, mudah memberi ya, seperti itu. Insya Allah Allah berkahi. Makin kuat kita bersedekah, maka Allah akan berikan lebih banyak lagi. Mana qasat shadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta kata Nabi. Jadi para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, selanjutnya di antara larangan dalam transaksi adalah mukhabarah ya. Apa itu mukhabarah? Kita yang punya sawah, punya kebun, kemudian dikerjakan orang lain, dan bagi hasilnya itu dengan menentukan tempat. Ya, yang paling timur 10 meter, yang paling timur itu untukmu yang mengerjakan. Adapun yang bagian bagian barat semuanya itu nanti hasilnya milik saya. Boleh tidak seperti itu? Ya, atau sawah dibagi 2, nanti hasil yang bagian timur itu saya, hasil yang bagian barat jenengan. Itu boleh tidak? Itu mukhabarah namanya, tidak boleh. Bisa jadi ada angin ribut yang kena bagian timur, yang bagian barat ternyata aman misalnya. Ya, atau yang bagian timur itu biasanya masih ketutup pohon misalnya, sehingga hasilnya sedikit. Karena mungkin mepet dengan kampung, mepet dengan kebun misalnya, sehingga sawah ini tidak aktif ya, tidak terlalu aktif, sehingga ya kemudian ditentukan yang mengerjakan Anda bagiannya hanya itu saja, sedang saya hasilnya ini. Seperti itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh para bunda? Tidak adil ya. Harusnya hasilnya berapa kemudian sepakati bagi hasil, silahkan, itu yang boleh.
Ya, dari hasil 50% misalnya, itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau menentukan tempat tadi, ya sepertiga yang di sini itu yang nanti hasilnya untukmu, 2/3 yang di sini itu untuk saya. Ditentukan tempatnya, itu mukhabarah, itu tidak boleh. Tapi kalau hasilnya seberapapun hasilnya, kita bagi hasil, Anda yang mengerjakan 60%, saya dapat 40%, atau misalnya saya 30% yang punya sawah, karena semua modal dari jenengan, maka jenengan yang 70% misalnya, ini boleh. Tapi dari hasil, ya, dari hasil. Maka semisal itu dengan modal, ya. Semisal itu dengan modal, saya melepaskan modal 100 juta misalnya. Kemudian dari hasil nanti dari bisnis dengan 100 juta tadi, bagi hasilnya saya 40%, yang menjalankan 60% misalnya. Itu boleh tidak? Boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh, setiap bulan saya menerima misalnya 5% dari 100 juta. Itu boleh tidak? Itu yang tidak boleh. Karena namanya usaha, bisa untung bisa rugi, bisa untung banyak, bisa untung sedikit. Maka kalau prosentase dari modal, itu sudah pasti yang punya uang pasti untung terus. Karena sudah pasti 5%, pasti 10%. Tapi yang menjalankan belum tentu untung, ya. Maka seperti ini dalam Islam tidak boleh. Sehingga kaidah kenapa dilarang di dalam Islam, ternyata tadi Islam sangat menjaga, ya, di mana penjual dan pembeli, dua orang yang bertransaksi semuanya sama-sama, ya, sama-sama merasakan, saling ridho, saling lapang dada, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang ditipu, tidak ada yang diuntungkan sebagian, dirugikan sebagian, tidak ada. Sehingga inilah jual beli dalam Islam sangat fair, ya, sangat adil, sangat jujur, demikian, saling menguntungkan. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, di antara larangan bai'ah fi bai'atain, satu transaksi yang berisi dua transaksi, ini tidak boleh. Satu transaksi berisi dua transaksi, ini tidak boleh. Ya, saya jual motor saya, tapi syaratnya mobil kamu jual kepada saya. Ini dua transaksi. Saya menjual motor kepadamu dengan syarat mobilmu kamu jual kepada saya. Ya, ini boleh tidak para bunda? Tidak boleh. Itu ada dua transaksi dalam satu transaksi. Bai'ah fi bai'atin. Dua akad di dalam satu akad, ya, itu tidak boleh. Sama di dalam pernikahan, ya. Saya nikahkan putriku tapi syaratnya aku menikahi putrimu misalnya. Atau aku menikahi kakakmu misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu, karena itu masuk dalam satu akad yang berisi dua akad. Tapi kalau kemudian seorang menikahi putri saya, setelah selesai baru kemudian saya, ya, kemudian proses lagi untuk menikahi mungkin adiknya misalnya, boleh tidak? Boleh, karena sudah terpisah. Tapi kalau itu berkaitan, syaratnya engkau menikahi putri saya harus menikahi adikmu misalnya, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Itu satu akad berisi dua akad, ya, maka tidak boleh. Jadi ini kita fahami biar para bunda yang transaksi atau bahkan yang mungkin punya usaha, ya, punya ini, sehingga tahu batasan, ya, batasan-batasannya. Di antara larangan dalam jual beli adalah jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid atau transaksi di dalam masjid, ini tidak boleh. Nah, ini masjid kita jelas ini, ya, dengan batasan tembok, kemudian teras itu sampai di tiang ini. Ini namanya masjid. Kalau pelataran masjid bukan? Iya. Kita pun tahu itu bukan bagian masjid, ya. Masjid itu ini masjid yang dipakai untuk sholat, untuk, ya, ibadah, ya, ini. Adapun di halaman itu sudah bukan masjid. Atau kalau ada pagarnya, ya sudah, yang di luar pagar itu jelas itu bukan masjid. Jadi kalau kita di tempat seperti ini kemudian transaksi, boleh tidak? Pada asalnya tidak boleh.
Ya, pada asalnya, hukum asalnya di masjid itu tidak boleh, kata Nabi, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dengan jual belimu. Didoakan keburukan yang jual beli di dalam masjid, makanya tidak boleh. Tapi kalau yang pernah ditanyakan panitia yang mungkin ada barang ya atau kitab yang dipesan kemudian ya serah terima, ya ini bukan dimaksudkan jual beli di masjid, tapi memang itu bagian dari kegiatan kita dalam majelis taklim ya, sehingga insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sengaja jualan di dalam masjid itu yang tidak boleh ya. Sengaja jualan, sengaja menjajakan barang, sengaja menawarkan barang di masjid itu yang tidak boleh. Kenapa? Masjid lebih mulia daripada sekedar dunia, jual beli dunia. Masjid untuk beribadah, masjid untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk dunia yang murni dunia jual beli ya. Alhamdulillah sudah selesai bahasan kita tentang jual beli yang terlarang di dalam syariat Islam ya. Monggo ada pertanyaan para bunda, dipersilakan. Pertanyaannya yang pertama, boleh tidak membeli biji-bijian sudah masak, masih di pohon, belum tahu jumlah banyaknya ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, buah-buahan, biji-bijian yang tampak itu boleh ya, walaupun masih di pohon. Membeli gabah, beras yang masih ada di pohon, mangga, rambutan yang masih di pohon, kemudian satu pohon saya beli, pohon yang ini 1 juta, pohon yang ini 800.000 misalnya, boleh, silahkan ya. Penjual juga bisa melihat miliknya, pembeli juga bisa melihat seberapa banyaknya ya buah-buahan di pohon tersebut, itu boleh. Bahkan yang masih ada di dalam tanah ya, seperti kacang tanah misalnya, seperti singkong misalnya, itu juga boleh. Kenapa? Walaupun itu ada di tanah, tapi dengan melihat pohonnya itu sudah kelihatan. Mungkin dicabut tempat sini, cabut di sana, dilihat sampel 3-4 sampel sudah kelihatan, oh hasilnya bagus, sudah tua ya, kemudian dilihat semuanya sehat. Itu ya, pembeli juga pengalaman, penjual atau petani juga pengalaman, seperti itu boleh. Tapi kok pengen hati lebih tenang sehingga dijualnya kalau sudah dicabut semuanya kemudian ditimbang misalnya, atau sudah dicabut semuanya terlihat baru dijual, silahkan, itu yang lebih jelas ya. Tapi kalaupun itu masih dalam tanah ya, dicabut kemudian sebagai sampel ketahuan semuanya bagus, itu boleh, tidak masalah. Itu bukan bai'ul gharar ya, bukan jual beli yang tersembunyi. Apakah ada salat hajat? Ya, para bunda rahimakumullah. Kalau sholat taubat ya, ada hadisnya. Seorang yang terjatuh dalam dosa kemudian mengambil air wudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu bertaubat pada Allah, berdoa dan bertaubat pada Allah, itu namanya sholat taubat ya. Adapun sholat hajat, hajat artinya kebutuhan, hajat itu kebutuhan, maka secara khusus dinamai sholat hajat tidak ada ya. Secara khusus dinamai sholat hajat itu tidak ada. Tapi kalau seorang punya hajat ya, maka segera tunaikan sholat, kemudian minta pada Allah, silahkan, itu disunahkan. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun faza'a ila salah. Nabi SAW kalau ada satu urusan yang sulit, segera beliau pergi untuk menunaikan sholat ya. Ini contoh dari Nabi. Kita ada sesuatu, kita merasa itu berat, itu sulit, kita sangat butuh kepada Allah, segera ambil air wudhu, sempurnakan wudhu, kemudian salat dan silakan berdoa pada Allah. Kalau yang seperti itu dinamai salat hajat, yaitu namanya salat hajat. Tapi penamaan khusus tidak ada ya, penamaan khusus. Tapi kalau kita ada hajat, ternyata anak sakit, kok kita merasa khawatir, ini panasnya kok panas banget ya, kasihan, saya khawatir nanti DB atau yang lain. Kemudian segera ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, minta, berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah jaga anak saya, ya Allah selamatkan anak saya. Silahkan, itu disunahkan seperti itu ya. Atau dengar kabar, misalnya dengar kabar, ada kabar demikian misalnya, maka kemudian segera menunaikan sholat, kemudian minta kepada Allah, silahkan, itu ya disunahkan. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana dengan jual beli online? Uang ditransfer dahulu baru kemudian barang dikirim. Tidak masalah ya, itu boleh ya. Apalagi sekarang ada penyedia jasa ya, sehingga
aman ya kalau kita jual beli melalui Tokopedia, Shopee ataupun yang lain ya. Ada Lazada, ada ini. Sehingga kalau kita sudah lihat barang dah, kemudian kita lihat mungkin ini bagus, banyak pembeli, komentarnya bagus, kita yakin. Kemudian kita jadi beli, kemudian kita transfer, itu ternyata masih masuk di penyedia jasa tadi, nggak langsung ke yang punya barang ya. Sampai barang kemudian dikirim, sampai sudah pasti sampai baru kemudian ditransfer ke penjual barang ya. Jadi insya Allah aman, dia tidak masalah. Seperti itu boleh. Yang tidak boleh tadi kita comot-comot ya, gambar-gambar kemudian seakan kita punya barang kemudian kita jualan, padahal nggak punya barang. Ini yang tidak boleh. Kecuali kita kerjasama dengan pemilik barang, kita ikut menawarkan, itu boleh. Ya Allah Taala a'lam. Jika ada orang hutang, ya ada yang berhutang untuk bisnis, kemudian memberi bunga sesuai perjanjian, apakah riba? Jawabannya riba ya. Kalau ada kesepakatan maka namanya riba. Pinjam untuk usaha 10 juta, nanti 1 tahun kembali 15 juta misalnya, atau 3 bulan kembali 15 juta. Kalau sepakat, maka kelebihan tadi yang disepakati tadi itu namanya riba. Karena pinjam meminjam dalam Islam itu pintu untuk berbuat baik, pintu ibadah, sehingga tidak mengharapkan dunia, tapi mengharapkan pahala di sisi Allah karena meminjamkan. Setiap hari pinjaman tersebut itu bermanfaat untuk saudara kita, setiap hari itu pahalanya sampai ke kita. Jadi meminjamkan itu tujuannya untuk mencari pahala. Kalau untuk bisnis, untuk usaha memang benar-benar kerjasama ya. Ini uang saya, silakan ya. Saya percaya pada Anda bisa memakai, bisa menjalankan uang, nanti bagi hasil. Nah, ini mudharabah ya. Itu boleh seperti itu. Memang bukan meminjamkan tapi kerjasama, itu boleh. Tapi kalau memberikan pinjaman itu benar-benar untuk akhirat ya, maka tidak boleh mengambil untung, kecuali pas mengembalikan dilebihkan, itu boleh. Pas mengembalikan tidak ada kesepakatan, tidak ada janjian, pas mengembalikan dilebihkan, itu baik. Yang mengembalikan dapat pahala, kita yang meminjamkan dapat kelebihan, itu juga kebaikan buat kita, tidak masalah, boleh kita ambil dengan catatan tidak disepakati. Saya beli motor di koperasi harga 20 juta, uang saya hanya 15 juta, yang 5 juta saya angsur 10 bulan, setiap bulan 500.000 tambah 10.000 operasional. Yang 10.000 itu bagaimana hukumnya? Jadi para bunda rahimakumullah ya, pada asalnya jual beli kontan itu jual beli yang sah. Jual beli dengan cara tempo, dengan cara kredit itu juga sah. Ya, saya jual motor ini kontan 10 juta, tapi kalau dikredit 12 juta boleh. Tapi ketika sudah transaksi harus jelas kontan atau kredit, itu harus jelas. Sudah, saya karena uang saya masih belum siap semuanya, saya ambil kredit yang 12 juta, saya bayar 12 bulan, setiap bulan 1 juta misalnya, boleh, silahkan. Ya, kalau tadi ada pihak lain yang memang menangani transaksi tadi sehingga dipungut untuk jasa operasional tadi, yaitu kalau memang kita ridho dengan seperti itu tidak masalah. Kalau memang ada jasa tadi menangani tadi, ya jasa menangani. Ya contoh arisan misalnya, itu yang pegang arisan kan memang repot ya, nagih sana nagih sini, ngumpulkan ini kemudian dikasihkan yang dapat arisan, sehingga setiap kali arisan itu yang menerima itu harus bayar uang operasional mungkin 5.000, 10.000 misalnya, boleh tidak? Boleh kalau itu sepakat, karena itu bukan masuk dalam riba ya, ini uang jasa ya, uang operasional, tidak masalah. Ya Allah Ta'ala a'lam. Ya, ada sedikit lagi pertanyaan, kalau mengawinkan hewan dengan kawin suntik bagaimana? Kalau dengan kawin suntik ini
Wallahu alam ya. Kalau tadi memang tidak jelas ya, tapi kalau kawin suntik kan ada barang yang dijual belikan ya. Taib, saya tidak jawab ya, PR saya ya. Nanti saya baca lagi karena pada asalnya ada beberapa hal yang itu dalam Islam ternyata termasuk yang tidak boleh ya. Dalam urusan darah itu ada hukum tersendiri urusan darah ya dalam Islam. Kemudian tadi urusan mengawinkan tadi juga ada fikihnya tersendiri ya. Bagaimana dengan yang tadi? Ya, Taib, ini saya bawa soalnya pertanyaannya insyaallah nanti jadi satu lagi yang terakhir. PR saya ya. Karena tidak akan menjawab kecuali dengan ilmu ya. Kalau tidak yakin dengan ilmu maka jangan dijawab ya. Bagaimana hukumnya apabila menemukan perhiasan emas, apakah boleh dijual? Barang temuan itu ada fikihnya, yaitu diumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada yang mengambil baru boleh dijual, boleh dipakai. Kalau sudah dijual, sudah dipakai, pemiliknya datang, kita wajib untuk mengembalikan. Itu dalam Islam. Tapi kalau barang yang sepele boleh, jatuh 5.000 kita ambil kita pakai boleh. Itu 5.000 kira-kira yang naik mobil 5.000 jatuh putar balik tidak? Nggak akan putar balik cari-cari ya, 5.000 nggak ada harganya gitu. Jadi kalau yang ringan boleh, di jalan ada 2.000 diambil kita pakai boleh. Ya kalau barang sepele. Tapi kalau yang jatuh segepok misalnya 1 juta, kira-kira dicari tidak? Dicari. Waduh, uang saya mau bayar malah 1 juta jatuh, pasti putar-putar cari-cari lah. Seperti itu nggak boleh kita ambil, kita biarkan. Atau yang kedua kita ambil untuk diumumkan, itu boleh. Jadi cuma pilihannya 2. Barang jatuh itu kita biarkan biar ketemu sama pemiliknya, atau kita ambil untuk kita amankan, kita kembalikan pada yang punya. Kita umumkan, kita ini kan ya. Setelah 1 tahun tidak ada yang pakai, tidak ada yang datang, baru boleh kita pakai. Ya seperti itu fikih dalam luqathah ya, barang temuan. Baik, demikian saudari-saudari para bunda rahimakumullah. Alhamdulillah selesai sudah kajian di sore yang berbahagia ini. Allahu taala a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.